Sahabat Kompas.com, kita akan bahas fakta-fakta yang terungkap di persidangan Sambo sepanjang pekan ini bersama pakar psikologi forensik sekaligus pemerhati kepolisian Reza Indragiri Amriel. Halo, selamat siang Mas Reza. Selamat siang, Sheila. Baik, bagaimana kabarnya Mas Reza? Salam sehat? Alhamdulillah baik. Baik, siap. Mas Reza, kita akan bahas sidang sepekan ini nih, di mana ada beberapa fakta baru yang terungkap di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan juga manuver yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Nah, kalau kita lihat ya Mas, memang ada mulai dari dugaan pelecehan seksual yang seolah dikuatkan dengan keterangan ahli psikologi forensik, hingga upaya kubu Sambo Putri menghadirkan ahli pidana untuk meringankan hukuman mereka. Sebelum kita bahas satu persatu ke sana, Mas Reza, menurut Anda apa hal-hal yang masih dirasa janggal dari persidangan yang sudah berlangsung sepanjang minggu ini? Kita harus samakan persepsi bahwa kita tidak lagi berbicara tentang pelecehan seksual. Karena sebagaimana terlontar dari lisan terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati, mereka mengklaim bahwa Putri Chandrawati diperkosa, bukan pelecehan seksual tapi pemerkosaan. Bahkan lengkapnya adalah pengancaman, pembantingan sebanyak 3 kali, dan pemerkosaan. Nah, kita harus betul-betul akurat menggunakan istilah ini. Kenapa? Karena kalau kita buka undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, antara pelecehan seksual dan pemerkosaan itu dibedakan. Tanda petik, pelecehan seksual lebih ringan daripada pemerkosaan. Karena itu, karena FS dan PC menggunakan diksi pemerkosaan, maka mari kita sama-sama juga gunakan istilah itu untuk menganalisis, untuk menelaah persidangan ini pada waktu-waktu ke depan. Iya, Mas Reza, tapi soal catatan selama persidangan seminggu ini gimana Mas Reza? Mungkin ada hal-hal yang masih dirasa janggal atau bagaimana dari kacamata Mas Reza? Sebelum spesifik ya, sebelum ahli psikologi forensik dihadirkan di ruang sidang, beberapa hari sebelumnya saya sudah membuat ramalan dalam kurung prediksi bahwa di ruang sidang tampaknya akan terjadi sebuah situasi paradoks. Paradoks antara status pelaku dalam kurung terdakwa dan status korban. Paradoksnya di mana? Begini, dalam persidangan ini yaitu dakwaannya 340 KUHP, yaitu dakwaan pembunuhan berencana, pemetaannya adalah korban mendiang Brigadir Yosua, terdakwa alias PC. Begitu ya posisinya ya. Tetapi perkiraan saya waktu itu adalah ketika ahli psikologi forensik dihadirkan ke ruang sidang, maka situasinya seolah-olah berbalik. Bahwa Brigadir Yosua adalah pelaku, sementara PC adalah korban. Kenapa kok situasinya berubah? Karena perlibatan ahli psikologi forensik dalam kasus ini bermula dari rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, yang salah satu butirnya menyatakan bahwa diduga kuat sudah terjadi kekerasan seksual terhadap PC yang pelakunya adalah Yosua. Nah, rekomendasi itu kemudian berlanjut ke Mabes Polri karena Komnas HAM dan Komnas Perempuan meminta Mabes Polri untuk melakukan pendalaman. Lalu oleh Mabes Polri dilibatkanlah APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, yang ahlinya sudah datang ke persidangan. Jadi kita bisa pahami secara ringkas bahwa ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum justru ahli yang kemungkinan besar akan meringankan terdakwa. Karena apa? Karena ahli tersebut berada dalam sebuah skema kerja di mana PC adalah korbannya, sementara Yosua adalah pelakunya. Padahal dalam sidang 340 pembunuhan berencana yang terjadi adalah kebalikannya. PC adalah terdakwanya dalam kurung tanda petik pelakunya, sementara Yosua adalah korbannya. Itu paradoks pertama. Paradoks yang kedua adalah masih seputar jaksa penuntut umum ini. Mindset jaksa penuntut umum lazimnya adalah memberatkan terdakwa agar vonis akhir nanti adalah vonis bersalah terhadap terdakwa. Tapi ketika kemudian jaksa penuntut umum menghadirkan ahli psikologi forensik, padahal ahli psikologi forensik isi pemeriksaannya cenderung ingin mengatakan bahwa PC adalah korban, maka ini jadi aneh. Jaksa penuntut umum yang punya mindset pemberatan terhadap terdakwa
menghadirkan ahli yang justru terkesan meringankan terdakwa. Kalau ahli itu didatangkan oleh pihak penasihat hukum Sambo dan Putri Chandrawati, masuk akal bahwa ahli itu akan meringankan, ahli itu akan menguntungkan posisi Sambo dan Putri. Tapi anehnya, tanda petik anehnya, karena jaksa penuntut umum dihadirkan oleh, karena ahli psikologi forensik dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, alih-alih tanya jawabnya mengarah pada pemberatan, tapi justru mengarah pada peringanan. Itulah dua paradoks yang saya tangkap, situasi yang janggal dalam persidangan sejauh ini. Baik, Mas Reza, ini menarik sekali. Tadi Mas Reza singgung juga soal ahli psikologi forensik. Nah, memang dalam sidang pada Rabu 21 Desember 2022 ini memang ahli psikologi forensik mengatakan dugaan pemerkosaan yang dialami oleh Putri Chandrawati di Magelang ini layak untuk ditindaklanjuti. Nah, ini karena memang keterangan dari dan perilaku Putri yang dinilai saling bersesuaian dengan kriteria kredibel. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait hal ini, Mas Reza? Sisi kredibelnya sebelah mana ya? Kalaulah misalnya contoh, Putri Chandrawati mengaku menangis, kemudian sejumlah saksi juga melihat Putri Chandrawati menangis. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah menangis merupakan tanda-tanda yang absolut bahwa seseorang baru saja diperkosa? Padahal sepemahaman saya, menangis bisa saja merefleksikan situasi terhadap berbagai macam keadaan, emosi barangkali sama. Menangis itu anggaplah sedih, takut gitu ya. Tetapi emosi sedih dan takut itu bisa muncul ketika seseorang berhadapan dengan situasi yang beragam, tidak semata-mata situasi pemerkosaan. Jadi kalau kemudian dikatakan kredibel, terkait apanya ya? Kredibel itu terkait apanya? Saya tidak bisa tangkap. Kalau sekali lagi, kalau menangis dianggap sebagai penanda yang absolut bahwa seseorang yang menangis adalah orang yang baru saja diperkosa, menurut saya ini sebuah simpulan yang sangat-sangat absurd gitu. Jadi ada persoalan terbesar pada kata kredibel itu. Tolok ukur kredibel atau tidak kredibelnya itu pada sisi sebelah mana, terus terang tidak tertangkap oleh saya, tidak bisa saya pahami pada saat pemeriksaan terhadap ahli itu berlangsung. Baik, siap. Mas Reza, ini juga masih kita bicara soal kredibilitas atau tolok ukur kredibilitas keterangan Putri ini. Memang kalau kita bicara soal keterangan ahli psikologi forensik kemarin ini memang kontras dengan hasil tes poligraf yang terungkap pekan lalu, di mana Putri ini terindikasi berbohong dalam memberikan keterangan, bahkan skornya sampai minus 25. Nah, bagaimana pandangan Anda? Apakah ini memang juga termasuk kejanggalan, Mas Reza? Saya sebetulnya agak enggan mengomentari poligraf, tapi oke lah, saya ikuti ya, narasi ini saya ikuti, bahwa ada perbedaan yang tajam, perbedaan yang sangat kontras antara simpulan ahli psikologi forensik dan ahli poligraf. Oke, itu saya ikuti, alur berpikir itu saya ikuti. Saya justru ingin memberikan timpalan bahwa ada kejanggalan juga, ada kekontrasan juga kalau kita bandingkan antara simpulan ahli psikologi forensik dengan tindak tanduk PC sebagaimana yang ia katakan sendiri di hadapan majelis hakim. PC dan didukung oleh sejumlah saksi lainnya mengatakan misalnya bahwa setelah PC itu mengaku diperkosa oleh mendiang Brigadir Yosua, kemudian ia minta bertemu dengan Yosua. Bagi saya situasi ini sangat-sangat janggal. Janggalnya di mana? Mari kita pahami bahwa orang yang mengalami perkosaan niscaya mengalami trauma yang sangat hebat. Sebagian ilmuwan bahkan mengatakan trauma akibat perkosaan jauh lebih berat lagi ketimbang trauma yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa lainnya. Karena itulah kalangan ilmuwan tersebut menggunakan istilah spesifik, tidak lagi semata-mata PTSD, Post Trauma Stress Disorder, tapi mereka menggunakan istilah khusus, istilah spesifik, yaitu Rape Trauma Syndrome, untuk menunjukkan betapa sekali lagi dahsyatnya trauma yang diakibatkan oleh kejahatan seksual jenis yang satu ini. Dengan demikian, kita bisa sama-sama bayangkan betapa beratnya dan betapa panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh korban perkosaan untuk mengalami pemulihan. Pemulihan korban perkosaan lazimnya melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap pertama, yaitu bagaimana korban mengatasi rasa takut, rasa ngeri yang membanjiri isi kepalanya. Itu tahap pertama.
Kalau tahap pertama berhasil dilalui dengan baik, maka masuk ke tahap kedua, yaitu korban akan berusaha untuk mengais atau mengumpulkan atau memulihkan kembali ingatan-ingatan dia tentang peristiwa yang traumatis tersebut. Hanya ketika korban berhasil melewati tahap 2 dengan baik pula, maka dia akan masuk ke tahap ketiga, yaitu bagaimana korban mencoba untuk membangun kembali relasi sosialnya. Kita pahami, relasi sosial yang ingin dibangun kembali oleh korban perkosaan pasti relasi sosial sifatnya positif, pasti sifatnya suportif, memberikan simpati, memberikan kepercayaan, memberikan bantuan, dukungan, pengobatan, dan relasi-relasi positif lainnya. Konteksnya dengan kata lain, relasi sosial yang ingin dibangun oleh korban pada tahap ketiga ini adalah relasi sosial yang sifatnya penyembuhan. Itu makan waktu yang panjang, itu membutuhkan usaha yang sangat-sangat keras. Bahkan sangat mungkin membutuhkan bantuan dari profesional. Nah, kembali ke situasi PC. Sesaat lalu dia mengklaim diperkosa, anggaplah dia diperkosa, tapi ternyata tidak butuh waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu, berjam-jam, berhari-hari, tidak. Ternyata hanya dalam hitungan beberapa menit saja, PC selaku korban justru seolah-olah langsung lompat ke tahap ketiga, yaitu membangun relasi sosial. Dengan siapa? Dengan orang yang justru dia sebut sebagai pelaku perkosaan itu. Tahap demi tahap inilah, tahap demi tahap pemulihan korban perkosaan inilah yang seolah-olah diterabas gitu ya. Ada shortcutnya ketika kita bicara kasus PC. Karena sekali lagi dia mengklaim baru saja diperkosa, tapi dalam tempo sekejap mata dia sudah seolah-olah masuk ke tahap ketiga, membangun kembali relasi sosial dengan orang yang justru dia sebut sebagai pelaku pemerkosaan itu. Dengan memahami tindak tanduk atau perbuatan sedemikian rupa sebagaimana yang PC sampaikan, maka dan saksi-saksi juga sampaikan, maka menurut saya ini sungguh-sungguh sosok yang mengklaim sebagai korban perkosaan, tetapi tindak tanduknya justru bertentangan sekali dengan profil korban perkosaan. Kembali ke majelis hakim. Berarti majelis hakim ingin percaya yang mana? Ahli psikologi forensik kah? Ahli poligraf kah? Atau telaah kita ini yang mencoba membandingkan antara perbuatan atau perilaku PC sebagai orang yang mengklaim sebagai korban kejahatan seksual dengan profil korban kejahatan seksual ketika mereka melalui tahap demi tahap yang berat agar bisa pulih seperti sedia kala. Baik, saya mau menimpali Mas Reza nih, dimana kemarin ini memang ahli juga sebenarnya menjelaskan begitu, mengapa Putri masih bisa bertemu dengan Yosua meski mengaklaim telah diperkosa. Dan ini kan juga menjadi salah satu hal yang membuat publik itu ragu terhadap pengakuan dari Putri. Nah, kemarin disampaikan ahli bahwa Putri mengalami sindrom trauma, yakni fase kontrol saat menemui Yosua. Nah, menurut Anda tadi kan memang Anda sampaikan ada 3 tahap ya. Nah, masuk ke fase manakah sebenarnya yang dimaksud oleh ahli psikolog forensik ini? Ingat saya ketika ahli psikologi forensik juga menggunakan kata freeze, membeku. Kata itu digunakan untuk menunjukkan betapa PC ketika diperkosa tidak fight dan juga tidak flight. Nah, mari kita telaah ya dari sudut pandang keilmuan dengan menggunakan alur berpikir ahli itu sendiri. Dengan menggunakan kosakata yang dipakai oleh ahli itu sendiri. Pertama, mari kita pahami bahwa istilah fight, flight, dan freeze itu berlangsung pada orang yang sedang mengalami ancaman yang luar biasa hebat. Bahaya yang sedemikian dahsyat. Bahaya yang sedemikian dahsyat itu dalam konteks ini tak lain tak bukan adalah pemerkosaan. Fight ditandai oleh aktivitas melawan pelaku. Flight ditandai aktivitas menjauh dari pelaku. Ya, mari kita lihat. Apakah PC melakukan fight terhadap Yosua? Tampaknya tidak. Karena kalau PC melakukan fight terhadap Yosua, kita bayangkan di ruangan itu akan terjadi kegaduhan. Tapi saksi-saksi mengatakan tidak mendengar ada kegaduhan apapun dari kamar itu pada jam tersebut. Jadi kita bayangkan bahwa PC tidak melakukan fight, melawan ketika dia diperkosa oleh Yosua. Yang kedua, flight, kabur, melarikan diri sejauh-jauhnya dari pelaku. Ini juga tidak dilakukan oleh PC. Kenapa?
Karena PC tidak keluar dari kamar, PC tidak berteriak minta tolong, PC terus-menerus berada di ruangan itu. Berarti dia tidak flight atau melarikan diri dari Yosua. Tinggal satu kemungkinan, dia freeze, dia membeku, tidak bisa melakukan perlawanan apapun, seolah-olah proses berpikirnya terkunci, lumpuh, dan seterusnya sebagaimana yang dikatakan oleh ahli psikologi forensik. Sampai detik itu, penjelasan bahwa PC mengalami freeze masih masuk akal. Tapi kembali ke pokok bahasan kita sebelumnya. Dalam waktu singkat, ternyata seolah-olah PC ini melakukan fight terhadap Yosua. Saya katakan kata seolah-olah ya, nanti kita elaborasi, tapi per detik ini saya gunakan kata seolah-olah melakukan fight terhadap Yosua. Kenapa dia seolah-olah melakukan fight? Karena dia justru minta dipertemukan dengan pemerkosanya, berhadapan dengan pemerkosanya. Jadi seolah-olah sekali lagi ini adalah fight PC terhadap Yosua. Tapi anehnya, perubahan dari freeze ke fight itu berlangsung ketika sesaat lalu PC diancam, PC dibanting 3 kali, dan PC diperkosa. Padahal saya bayangkan, ketika seseorang diancam, lalu dibanting 3 kali, kemudian diperkosa dengan cara yang brutal, staminanya pasti habis. Ketakutannya pasti merajalela. Nyalinya pasti sirna. Badannya sakit semua. Bagaimana mungkin dalam kondisi lahir batin yang sedemikian parah, justru orang dalam waktu sekejap pindah dari freeze ke fight? Tidak masuk dalam penalaran saya. Sedahsyat apa perempuan ini? Sehingga dalam tempo sesingkat-singkatnya, dalam kondisi kehabisan stamina, dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, dia justru berpindah strateginya dari freeze ke fight dengan minta dipanggilkan Yosua ke dalam kamar itu. Tambah aneh lagi, kalau ini betul-betul merupakan fight, lagi-lagi tidak ada orang yang mendengar kegaduhan. Tidak ada orang yang mendengar suara-suara sebagai penanda bahwa PC melakukan fight terhadap Yosua. Alhasil muncul pertanyaan. Pertama, apa sesungguhnya yang mereka perbincangkan selama 15 menit di dalam kamar itu secara 4 mata? Dan yang kedua, apakah orang ini sungguh-sungguh trauma atau tidak? Apakah orang ini sungguh-sungguh diperkosa atau tidak? Karena ketika dia diminta atau dia meminta agar Yosua dalam kurung pemerkosanya datang kembali ke kamar itu, permintaan itu dia lakukan ketika, saya ulangi, dia baru saja diancam, baru saja dibanting 3 kali, dan baru saja diperkosa secara brutal. Tidak masuk di nalar. Ini bukan lagi freeze, ini fight yang aneh, sangat aneh. Ini jelas bukan flight. Karena bukan freeze, karena bukan fight, karena bukan flight, maka saya sungguh-sungguh sanksi bahwa PC saat itu berada dalam kondisi trauma. Saya sanksi pula bahwa dia sungguh-sungguh sudah mengalami kejahatan seksual, lebih-lebih yang dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua. Baik, Mas Reza, ini menarik sekali, memang menuai tanda tanya yang sangat besar begitu, baik dari kita sebagai penonton juga yang menonton jalannya sidang itu kemarin, dan juga selama ini kan masuk narasi begitu ya. Tapi ketika kita pikir begitu, kita pakai nalar, sepertinya memang sulit mungkin untuk dibayangkan bagaimana begitu situasi PC pada saat itu. Nah, Mas Reza, kita beralih ke terdakwa lain. Saat ini kita akan bahas soal Kuatmaruf, di mana ahli psikologi forensik juga menyimpulkan Kuatmaruf ini sangat patuh pada atasannya. Meski begitu, Kuat tidak paham dirinya sebenarnya telah terlibat dalam peristiwa kejahatan. Nah, selain itu Kuat juga disebut tidak terindikasi bersifat manipulatif. Nah, sementara dalam beberapa sidang sebelumnya kan hakim sempat meragukan Kuat beberapa kali. Bahkan hakim menilai Kuat ini berbohong secara konsisten. Artinya penilaian hakim dan ahli ini saling bertolak belakang. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait hal ini, Mas Reza? Hakim beberapa kali mempertontonkan kegusarannya terhadap Kuatmaruf setelah apa? Setelah menyimak perkataan, setelah mengamati tindak tanduk Kuatmaruf. Berarti hakim menilai perilaku Kuatmaruf. Sementara
ahli psikologi forensik, sepemahaman saya dari apa yang dia paparkan di ruang sidang, tidak berbicara tentang perilaku, tapi berbicara tentang kepribadian. Nah, mari kita bahas seberapa jauh sesungguhnya ulasan tentang kepribadian. Karena saya menganggap penting bahasan tentang perilaku, bukan tentang kepribadian. Uraiannya begini, ketika telaah atau cermatan berfokus pada sisi kepribadian, maka kecenderungannya adalah kita membangun tipologi, membangun tipe-tipe kepribadian. Terdakwa Ferdy Sambo kepribadiannya begini, terdakwa Kuatmaruf kepribadiannya begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka terkunci dalam tipe-tipe kepribadian yang dibangun oleh ahli. Nah, kecenderungannya adalah ketika masing-masing orang tersebut sudah terkunci dalam tipe kepribadiannya masing-masing, kita abai terhadap faktor situasi. Kita abai terhadap kenyataan bahwa setiap orang sesungguhnya berinteraksi satu sama lain. Kita justru seolah-olah teryakinkan bahwa sekali saja seseorang masuk dalam tipe kepribadian tertentu, maka dia selama-lamanya akan berada dalam tipe tersebut dan tidak akan pernah berubah seterusnya. Contoh sederhana, ketika saya katakan bahwa istri saya adalah seorang pemarah, ini saya bicara kepribadian ya, wataknya pemarah, maka seolah-olah dia akan terus-menerus menjadi orang yang pemarah. Tidak akan pernah tersenyum, tidak akan pernah sopan, tidak akan pernah lembut, tidak akan pernah mesra, dan seterusnya. Kenapa? Karena kadung kita mengunci dia dalam tipe kepribadian pemarah. Nah, tipe-tipe kepribadian macam ini hanya relevan ketika perilaku yang kita sorot itu menjadi kenyataan. Misalnya, marah itu hanya kita angkat ketika istri saya berperilaku agresif. Bahkan betul dia berperilaku agresif karena pada dasarnya kepribadiannya pemarah. Tapi begitu dia berperilaku tidak agresif, berperilaku sopan, santun, murah senyum, dan seterusnya, kita mau mengatakan apa tentang kepribadian yang kadung kita cap pada diri dia? Inilah kelemahan, sekali lagi ketika telaah kita fokuskan pada tipologi kepribadian. Dan itu yang saya pahami dilakukan oleh ahli, yaitu memasukkan masing-masing terdakwa ke dalam tipe-tipe kepribadian tertentu. Mereka terkunci dalam kepribadian tersebut dan terabaikan faktor situasi, terabaikan kenyataan bahwa setiap manusia termasuk setiap terdakwa sesungguhnya bisa dinamis, berubah-ubah. Dengan demikian, ketimbang memberikan ulasan tentang kepribadian, menurut saya jauh lebih penting, jauh lebih relevan, dan jauh lebih bermanfaat bagi majelis hakim apabila yang disodorkan ahli bukanlah tentang kepribadian, tapi penjelasan tentang proses psikologis pemunculan perilaku manusia. Jadi perilakunya yang harus diulas, bukan pada kepribadiannya. Ini semakin masuk akal, ini semakin tepat sasaran. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ketika hakim menjatuhkan vonis, hakim menjatuhkan vonis itu berdasarkan perbuatan, dalam kurung perilaku, bukan berdasarkan kepribadian. Sejahat-jahatnya Ferdy Sambo misalnya, tapi kalau dia tidak membunuh, dia tidak bersalah. Tapi sebaliknya, sesopan-sopannya Kuatmaruf misalnya, tapi kalau kemudian dia membunuh, maka hakim akan memvonis dia bersalah. Sekali lagi, vonis dari hakim itu bukan karena kepribadian terdakwa, melainkan karena perilaku alias perbuatan terdakwa. Perilaku istilah dalam psikologi, perbuatan diksi yang dipakai dalam ilmu hukum. Nah, jadi secara umum saya memang tidak menemukan relevansi atau tali temali spesifik antara potret kepribadian masing-masing terdakwa dengan dakwaan yang dikenakan kepada mereka. Potret kepribadian masing-masing terdakwa tidak membuat saya lebih paham apakah terdakwa A memang layak dipandang sebagai pelaku pembunuhan berencana, apakah terdakwa B tidak boleh lagi dipandang sebagai pelaku pembunuhan berencana, dan seterusnya. Tali temali spesifik yang definitif antara kepribadian dan dakwaan, yaitu pembunuhan berencana, tidak ada tali temali itu. Beda kisah kalau yang dijelaskan adalah proses pemunculan perilaku jahat manusia. Itu yang baru bermanfaat. Baik, Mas Reza, tadi saya ambil poin soal catatan adanya ulasan kepribadian, dan kalau digabung tadi dari pernyataan Mas Reza di awal bahwa memang
ahli psikologi forensik ini justru bisa jadi paradoks, seolah membuat jaksa meringankan terdakwa. Nah, lantas menurut Anda selanjutnya bagaimana harusnya strategi dari jaksa penuntut umum, Mas Reza? Praktis sudah tidak ada lagi kesempatan itu. Ketika saya membuat ramalan bahwa akan terjadi situasi paradoks di ruang sidang, ketika dihadirkan ahli psikologi forensik, waktu itu saya memberikan 2 rekomendasi. Pertama, semaksimal mungkin jaksa penuntut umum ibarat Lionel Messi harus bisa mengatur ritme persidangan agar lalu lintas tanya jawab pemeriksaan terhadap ahli psikologi forensik tidak terlalu banyak bicara tentang dugaan perkosaan. Tapi harus kembali ke esensi persidangan ini, bahwa tanya jawab atau pemeriksaan terhadap ahli psikologi forensik harus jauh lebih fokus pada pembunuhan berencana. Itu satu. Rekomendasi yang kedua, penting kiranya jaksa penuntut umum menghadirkan ahli psikologi forensik lainnya yang akan memberikan perspektif bukan tentang kepribadian, tapi tentang proses psikologis pemunculan perilaku jahat manusia, perilaku pembunuhan berencana. Jadi katakanlah dihadirkan ahli tandingan untuk memperkaya perspektif psikologis di ruang sidang itu. Bukan lagi bicara tentang kepribadian, tapi bicara tentang perilaku masing-masing terdakwa dalam situasi dakwaan, dalam situasi pembunuhan berencana tersebut. Namun 2 rekomendasi ini tidak akan bisa dilakukan. Karena sekali lagi, kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ahli sudah habis. Sementara kita tidak membayangkan bahwa penasihat hukum PC dan FS misalnya akan menghadirkan ahli yang justru berpotensi memberatkan mereka. Tidak mungkin. Justru saya hitung-hitungan di atas kertas menilai bahwa FS dan PC diuntungkan oleh keterangan ahli psikologi forensik yang notabene dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Baik, Mas Reza, lantas apa prediksi Anda terkait dengan persidangan selanjutnya yang nanti juga akan disusul dengan tahap pembelaan para terdakwa? Setiap ahli secara normatif sesungguhnya tidak punya kepentingan untuk memihak pada siapapun. Mau kalah, mau menang, mau divonis bersalah, divonis tidak bersalah, terserah. Ahli sesungguhnya tidak punya kepentingan dengan hal itu. Konsekuensinya, apapun yang dihadirkan ahli sesungguhnya sifatnya netral. Kajian keilmuan yang sifatnya netral, yang tidak punya kepentingan untuk berpihak pada kanan dan kiri. Nah, karena secara normatif hal-hal yang disampaikan oleh ahli adalah sepenuhnya berbasis pada ilmu pengetahuan yang tidak memihak pada siapapun, maka memang tidak terlalu kemungkinan bahwa jaksa penuntut umum nantinya akan membuat interpretasi, membangun narasi agar keterangan ahli itu seolah-olah menguntungkan jaksa penuntut umum. Demikian pula penasihat hukum. Penasihat hukum akan memanfaatkan keterangan ahli sedemikian rupa dengan membangun narasi, dengan membangun interpretasi bahwa ahli menguntungkan terdakwa. Itu hal yang akan selalu dilakukan pada setiap persidangan, bahwa masing-masing pihak akan merekonstruksi situasi sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Kalau jaksa punya kepentingan untuk memperkuat dakwaan, sementara penasihat hukum punya misi memperlemah dakwaan lewat narasi, lewat interpretasi, termasuk memanfaatkan keterangan ahli dengan cara-cara yang paling jitu menurut mereka masing-masing. Baik, tentunya ada upaya ya Mas Reza yang dilakukan baik dari JPU maupun penasihat hukum para terdakwa untuk saling meringankan mungkin atau memberatkan dari dakwaan tersebut. Mas Reza, kita akan bahas lagi soal tadi dugaan pemerkosaan dari Putri Chandrawati. Dan memang ini kan memang dibenarkan atau dikuatkan oleh keterangan ahli yang tadi sempat saya sampaikan di awal. Nah, menurut Anda apakah sebenarnya bisa hal ini nantinya dibuktikan di persidangan, Mas Reza? Apanya yang mau dibuktikan di persidangan? Adanya dugaan pemerkosaan tersebut. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Saya mengajak seluruh kolega termasuk saya pribadi dari disiplin psikologi forensik untuk paham betul bahwa psikologi forensik adalah psikologi yang mengabdi, psikologi yang melayani, psikologi yang membantu kerja hukum. Itu posisi psikologi forensik. Kita mengabdi pada hukum. Karena kita mengabdi pada hukum,
karena kita melayani hukum, maka mutlak adanya bagi seluruh komunitas psikologi forensik untuk tidak semata-mata membaca buku-buku psikologi, tapi juga harus membaca kitab-kitab hukum, melek undang-undang, baca. Nah, dalam kasus ini misalnya, persoalan induknya adalah dugaan perkosaan. Maka mutlak seluruh komunitas psikologi harus mencari kitab hukum, harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkosaan itu. Konkretnya, sekarang mari kita taruh ke pinggir buku-buku psikologi, kita taruh ke pinggir. Saatnya sekarang adalah kita membuka kitab hukum. Karena ini kasus perkosaan, maka undang-undang yang pertama kali harus kita buka adalah undang-undang khusus, lex specialis, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Karena di dalam undang-undang itulah tersedia panduan bagi kita, bagi komunitas psikologi forensik untuk berpikir dan bekerja ke depan. Nah, kita buka undang-undang TPKS, kita akan temukan satu pasal bahwa untuk membuktikan ada tidak adanya pemerkosaan dibutuhkan 3 hal. 1, keterangan saksi dan atau korban. 2, alat bukti lainnya. Yang kita maksud dalam obrolan ini alat bukti lainnya berarti adalah pemeriksaan ahli. Dan yang ketiga adalah keyakinan hakim. Kita fokus pada yang kedua, yaitu alat bukti lainnya, yaitu berupa keterangan ahli atau hasil pemeriksaan ahli. Apa yang diperiksa? Sekali lagi, yang diperiksa adalah apakah seseorang diperkosa atau tidak diperkosa. Pertanyaan berikutnya, pemerkosaan itu artinya apa ya? Definisinya apa ya? Sekali lagi, jangan buka buku psikologi, tapi kita harus cari definisi hukum tentang pemerkosaan. Nah, definisi hukum tentang pemerkosaan itu tersedia di dalam KUHP. Sekarang berarti kita buka KUHP. Di dalam KUHP, ringkasnya, pemerkosaan dimaknai sebagai penetrasi. Itu dulu. Uraian panjangnya silakan baca, tetapi pokok intisari dari pemerkosaan adalah penetrasi. Penetrasi merupakan aktivitas fisik. Dan karena pemerkosaan merupakan delik material, harus ada buktinya, maka pemerkosaan harus kita pahami sebagai penetrasi yang mengakibatkan cedera pada tubuh korbannya. Itu harus kita pahami. Harus ada buktinya. Aktivitas fisik yang berakibat pada kondisi fisik. Itu pemikirannya. Nah, tanda petik sayang beribu sayang. Psikologi tidak melakukan pemeriksaan terhadap fisik manusia. Psikologi forensik tidak melakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin manusia. Kalau kita ingin membuktikan pemerkosaan sesuai dengan definisi hukum tentang pemerkosaan itu sendiri, maka hanya ada satu disiplin yang relevan. Hanya ada satu ahli yang dibutuhkan, yaitu kedokteran. Karena dokterlah yang punya otoritas, punya kompetensi untuk melakukan pemeriksaan tentang aktivitas fisik, yaitu penetrasi yang berdampak terhadap kondisi fisik. Ini bukan urusan psikologi forensik. Dengan demikian, tugas psikologi forensik sudah berakhir. Psikologi forensik tidak akan mampu bisa membuktikan ada tidaknya pemerkosaan terhadap PC. Tapi sekarang mari kita berandai-andai. Mari kita berandai-andai. Oke lah, anggaplah bahwa pemerkosaan itu sungguh-sungguh ada. Anggaplah bahwa pemerkosaan itu sungguh-sungguh dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua. Walaupun saya meragukannya, tapi anggaplah demikian. Tapi faktanya, hari ini mendiang Brigadir Yosua sudah tidak ada lagi bersama kita. Dia sudah meninggal dunia. Konsekuensinya adalah karena Indonesia tidak mengenal posthumous trial, karena Indonesia tidak mengenal yang namanya persidangan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, maka betapapun pemerkosaan itu anggaplah terjadi, dan betapapun anggaplah pemerkosaan itu dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua, tapi niscaya ini tidak akan pernah menjadi kasus hukum. Tidak akan pernah ada persidangan tentang pemerkosaan yang disebut-sebut dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua karena dia sudah meninggal dunia. Jadi, maaf kata, klaim, alibi, pembelaan diri bahwa seseorang sudah diperkosa oleh mendiang Brigadir Yosua akan selama-lamanya menjadi isapan jempol belaka.